Ya sekarang sih ya, mudah-mudahan deh. Hah, bisa ketemu yang begini nah tuh kejadiannya guys. Ya, Magelang guys. Dipastikan manusia laknat pelakunya. Pasti. Kalau sudah kayak gini, apa orang Islam tidak boleh marah? Astagfirullah. Ya, kalau nggak marah ya nggak normal lu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ada kejadian luar biasa nih, makin terang-terangan orang ngegarap masjid nih ya. Ini postingan di Twitter kelakuan PKI nih katanya. Ya. Diapain tuh masjid? Masjid di Magelang diobrak-abrik, yang diduga suami istri, pembatas soft dibakar, Al-Quran dilumuri darah mens. Kurang ajar, udah mulai berani. Ya sekarang sih ya, mudah-mudahan deh. Bisa ketemu yang begini nah tuh kejadiannya guys. Ya udah mulai terang-terangan, kemarin masjid di Jakarta ya. Jadi dugaan adanya PKI di zaman ini ya ada tuh. Nah tuh Magelang tuh Jawa Tengah ya. Ya. No tuh keadaannya guys. Ya Allah. Iya. Makin berani, makin barbar, ya, tapi sebenarnya gue lebih suka mereka terang-terangan begini, jadi kelihatan gitu, nggak daripada sembunyi-sembunyi ya kan. Ya bersiap aja umat Islam. Kita lihat apa komentar netizen Twitter ya guys. Let's go to Twitter yuk. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter ini. Siapa tahu ada informasi tambahan di Twitter dari video yang kita lihat tadi ini ya. Kelakuan yang begini nih yang PKI banget nih ya. PKI banget yang begini.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pelakunya dinyatakan gila dan selesai, tapi punya hak pilih di pemilu seakan waras. Nah, itulah kejadian sekarang ya. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Magelang itu masuk provinsi mana ya? Jawa Tengah. Ya kan, Menan Ria Mizat PKI paling banyak di Jawa Tengah. Jateng, CC Ganjar Pranowo. Tunggu azab Allah datang. Jangan cuma tunggu azab Allah datang. Umat Islam siap-siap. Siap-siap kalian. Siap-siap, ayo perangi PKI. Udah diajak. Kalau ketangkap sudahlah dihukum masa saja. Iya, yang begitu makanya. Kemarin di Jakarta udah gua angkat beritanya ya. Ya kan? Kalau masih juga pelakunya lolos, entah jadi apa negara ini ke depan. Kita lihat. Mereka semakin bertingkah karena rezim melindungi mereka. Ya, kita hanya jangan diem. Ini udah keterlaluan, kelakuan seperti binatang dasar anjing. Kapan terjadi? Belum. Kejadian kemarin 10 Desember 2002 Masjid Dusun Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Oke, siap. Bersiap umat Islam. Bila orang tersebut ditemukan, ada dua pilihan: lapor pada pihak yang berwajib dan gunakan trik dan cara tersendiri dengan bijak dan profesional. Supaya kita jangan pusing dan dipusingkan oleh UU dan hukum yang berat sebelah, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya, begitulah keadaannya. PKI kalau sudah dikasih peluang makin merajalela. Begini pun rakyat masih juga banyak yang nggak sadar. Nah tuh, rakyat masih banyak yang nggak sadar. Mereka yang bilang PKI itu tidak ada karena dia bagian dari gerakan PKI itu. Ya, Magelang guys. Dipastikan manusia laknat pelakunya. Pasti. Kalau sudah kayak gini, apa orang Islam tidak boleh marah? Astagfirullah. Ya, kalau nggak marah ya nggak normal lu. Ikan asin di rumah lu dicolong orang, ikan asin dipindahin ke tempat sampah aja lu marah mungkin. Agama diginiin, waduh. Apapun agamanya ya. Giliran bom Islam. Ya, ada bom Islam. Sekarang masjid diginiin. Hah? Astagfirullah, ini kejadian kapan? Pelakunya suami istri, berarti sudah ketahuan pelakunya apa sudah tertangkap? Wallahu a'lam. Astagfirullah, keterlaluan sih ini sih. Kejadian kapan ini? Kurang tahu, Bang. Baru dapat tadi di atas sudah dijelaskan ya. Nih ada nih. Viral masjid di Magelang diobrak-abrik, Al-Quran dilumuri darah. Minggu 11 Desember beritanya guys. Astagfirullah, semoga segera mendapat balasan pelakunya. Wow, solusinya yang beginian dieksekusi di tempat aja pelakunya. Sepakat. Tanya siapa yang nyuruh, di mana kelompoknya, carilah. Apabila kejadian seperti ini terjadi di lingkungan kita dan kita pergoki pelakunya, langsung saja hajar sampai tak bersuara. Sepakat. Kita tunggu apakah endingnya pelaku orang stres atau gila. Sejak Partai Merah berkuasa selalu ada kejadian intimidasi terhadap orang muslim. Selalu. Astagfirullahaladzim, kok bisa sampai terjadi seperti itu? Ndoro, Ganjar Pranowo, Mas Jateng, Suara Islam, Republika Online. Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Jika gira telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis, sebab kehilangan gira sama dengan mati. Buya Hamka. Panas guys. Panas banget gue. Tapi ya mudah-mudahan ya kita bisa tahu di mana kelompoknya, keluar dah gitu. Tunjukin iya dah maunya di mana gitu, sebutin ya kan. Umat Islam siap-siap pokoknya. Makin terang-terangan, seneng gue. Siap-siap ya, persiapan. Yang macam begini seringkali pelakunya lolos dan kasusnya lalu entah kemana. Karena sudah berkali-kali terjadi, tapi pelakunya selalu dinyatakan ODGJ, orang gila, stres, dan sebagainya. Beginikah rupanya ajaran toleransi, anti radikalisme? Astagfirullahaladzim. Toleransi, pokoknya Islam terus ya, bom Islam. Terus kalau masjid diginiin,
ODGJ. Karena yang menangani Islamofobia pasti mereka bebaskan dengan macam-macam alasan. Iya, giliran bom itu bukan ODGJ. Islam itu. Tapi kalau yang nganu Islam, ODGJ. Begitu kan ini hukum. Woi, yang paham, woi, yang tahu, woi, yang berwenang. Innalillah. Semoga mereka segera ditempatkan di tempat yang layak. Amin. Nah, hanya efek kebebasan toleransi baru kayak ini. Bisa jadi udah 2 kali kejadian ini semenjak RKUHP disahkan. Kejadian kedua nih, giliran bom Islam pelakunya, tapi di saat begini Islam, oh iya kakak siap. Orang PKI komunis atau apalah namanya itu emang orang-orang dengan gangguan jiwa semua, makanya dilarang keras di Indonesia. Kalau ada yang menghidupkan kembali aliran itu berarti ODGJ juga, enak aja ODGJ. Ketangkap belum pelakunya, wallahu a'lam. Kalau aparat diam dan jangan salahkan kalau ada pengadilan sosial. Ya masalahnya itu ya begitu. Kita ini umat Islam jadinya ya kalau ada bom umat Islam yang pelakunya. Tapi kalau begini bisa jadi ODGJ. Orang sakit jiwa itu yang merusak tempat ibadah. Kapan terjadi valid udah di atas ada beritanya tadi ya. Masyarakat setempat nggak bisa tangkap pelaku. Belum betapa pedihnya, dia belum tahu betapa pedihnya siksa Allah. Ya kalau tahu nggak begitu. Dah guys, daripada tambah panas intinya dari berita ini, alhamdulillah gue ngelihatnya baguslah terang-terangan ya kan. Siap-siap aja umat Islam. Siap-siap masjid-masjid siap-siap ya, masjid-masjid siap-siap, warga Islam, umat Islam siap-siap. Mereka udah mulai terang-terangan, udah 2 kejadian setelah RKUHP disahkan. Itu aja guys. Yuk semangat terus. Jaga masjid kita, jaga toleransi kita ya, dan buat semuanya. Kenapa kalau ada bom itu langsung umat Islam kayaknya pelakunya itu teroris Islam radikal. Tapi kalau ada begini dikatain ODGJ, mikir. Nah gitu aja dari gue ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap umat Islam, siap-siap. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal